Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa dengan NIM C0C021028. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah menjelaskan satu materi yang berjudul penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama, pengertian sengketa bisnis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Menurut Ali Ahmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Yang kedua, model alternatif penyelesaian sengketa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis yang meningkatkan dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Sebab terjadinya sengketa di antaranya, yang pertama, wapresiasi, perbuatan melawan hukum, kerugian salah satu pihak. Berikut beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut. A. Arbitrase. Seperti telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesai sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut. B. Negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak kita dan pihak lawan, di mana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik demi kepentingan kedua pihak. C. Mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. D. Konsiliasi. Konsiliasi ini mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memilih yang akan bekerja dengan pihak bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Yang E. Pencari fakta. Penyelidik ini dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak keduanya, dimaksud untuk mencari fakta. Hal ini bisa kita sebut misalnya melalui kepolisian, di mana akan dikupas tuntas, diselidiki hingga ketemu akar masalahnya, dan fakta yang benar itulah yang benar dan harus diterima oleh kedua belah pihak. F. Ministerial. Ministerial adalah alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, prosedur yang digunakan oleh bisnis dan pemerintah federal untuk menyelesaikan sengketa hukum tanpa menimbulkan beban dan menunda terkait dengan litigasi pengadilan. Yang G. Ombudsman. Ombudsman atau disebut dengan zaman bahasa Inggris konvensional, ombudsman adalah orang yang bertindak sebagai perantara terpercaya antara baik negara atau unsur-unsur itu atau organisasi dan beberapa konstituen internal atau eksternal, sementara mewakili tidak hanya tapi kebanyakan lingkup yang luas dari konstituen kepentingan. Sebuah Swedia, Denmark, dan Norwegia adalah adat. Istilah ombudsman secara etimologis berakar pada ombudsman, kata Norse lama, pada dasarnya berarti perwakilan. H. Penilaian ahli.
Tanggapan ahli adalah segala sesuatu yang merupakan dasar pemikiran dan indikator dan penyelesaian sengketa bisnis, karena dalam penyelesaian sengketa harus melihat aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya. Bagaimana ahli hukum dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penyelesaian sengketa bisnis. Peradilan adat. Peradilan adat merupakan salah satu alat penyelesaian sengketa bisnis, merupakan adat yang berlaku di daerah tersebut. Pengadilan kasus kecil atau disebut dengan small claim court. Keberadaan badan penyelesaian sengketa konsumen atau disebut dengan BPSK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bab 9 pasal 49 sampai dengan pasal 58. Pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat 2 untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dalam materi penyelesaian sengketa bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.